Anda masih bersama Sergap Pemirsa. Ratusan balon udara dan ribuan petasan berbagai ukuran diamankan Polres Pekalongan Kota, Jawa Tengah. Meski terus dilakukan razia, masih saja ada warga yang mencuri-curi nekat menerbangkan balon udara. Pelaku yang kedapatan menerbangkan balon berpetasan ini dapat dikenakan pasal pidana dengan ancaman penjara 2 tahun. Aksi menerbangkan balon udara masih marak terjadi meski telah dilarang oleh aparat. Pelaku tak hanya menerbangkan balon, juga mengikatkan petasan menyala sehingga membahayakan warga lain. Sejumlah balon bahkan gagal naik, mengakibatkan petasan meledak di bawah, membuat panik warga. Aparat Polres Pekalongan Kota telah kerap melakukan sosialisasi larangan menerbangkan balon udara. Razia juga terus dilakukan hingga aparat berhasil mengamankan ratusan balon siap terbang serta ribuan petasan besar dan kecil. Seperti kita ketahui bahwa dari Kementerian Perhubungan nomor 40 tahun 2018 ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya. Yang pertama ya, penerbangan balon udara harus ada izin dari kepolisian. Izin dari kepolisian, izin dari pemerintah kota dan juga otoritas bandara setempat. Ya, dan ini tidak ada izinnya. Polisi telah menyita balon-balon udara baik dari warga maupun perajin. Polisi masih memberikan peringatan dan imbauan. Namun aparat Polres Pekalongan Kota menegaskan pelanggaran dapat dikenai pasal pidana dengan ancaman penjara 2 tahun. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, News melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai pemakaman pasien status dalam pemantauan PDP di Kota Ternate, Maluku Utara. Keluarga korban emosi karena saat petugas COVID-19 hendak melakukan pemakaman, tiba-tiba peti jenazah terlepas dari tangan petugas hingga nyaris jatuh. Warga Dufa-Dufa Kota Ternate tiba-tiba marah dan memicu kericuhan saat petugas memakamkan pasien dalam pemantauan yang meninggal. Kemarahan warga dipicu karena peti jenazah dianggap terjatuh oleh warga yang melihat karena tali lepas dari pegangan petugas. Sebagian warga sempat menduga petugas sengaja melepaskan pegangan tali peti. Polisi dan TNI yang berjaga kemudian meredam kemarahan warga yang sempat berusaha menyerang petugas pemakaman pasien PDP COVID-19. Yang di beberapa tempat itu mungkin agak tergeser sehingga teman-teman juga kaget karena di samping kiri kanan itu memang sudah ada kuburan. Nah itulah pada saat kaget situasi dari peti sendiri agak bukan jatuh sih, miring sehingga tampak seolah-olah jatuh. Pasien sebelumnya meninggal di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 RSUD Hasan Basri Ternate saat menjalani perawatan medis di ruang isolasi karena memiliki riwayat penyakit diabetes dan telah dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kebut-kebutan ratusan motor di lokasi wisata Danau Toba viral di media sosial. Warga marah karena knalpot motor mengganggu warga. Dalam video amatir terlihat aksi sejumlah pengendara motor di Open Stage Parapat, Simalungun, Sumatera Utara. Para pengendara motor ini lolos dari penjagaan petugas pos pengamanan dan masuk ke lokasi wisata Danau Toba. Menurut warga, pengendara motor ini sempat membuat bising dan mengganggu kenyamanan warga. Bising lah, juga. Mengganggu ya, knalpotnya gimana Bang? Knalpot racing ya? Warga berharap polisi bisa menindak tegas para pelaku karena mengganggu kenyamanan warga, terlebih dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri sembako beraksi di sejumlah pasar di Bandung, Jawa Barat. Komplotan ini mencari sasaran toko kelontong dan mencuri berbagai kebutuhan rumah tangga. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV di Pasar Sehat Cilenyi, Bandung ini, 5 orang secara bergantian keluar masuk dari sebuah kios sembako. Berbagai barang dalam kardus diangkut komplotan ini. Setelah mendapat laporan pemilik kios, polisi mengungkap identitas pelaku. 4 orang diamankan dari 5 pelaku. Puluhan karung beras yang belum sempat dijual diamankan dari rumah salah satu pelaku, termasuk susu dan kacang.
Dari pengakuan para pencuri, barang hasil curian dijual ke Pasar Majalaya dan sudah dilakukan sejak bulan April. Komplotan ini menggunakan kunci rolling door untuk membuka paksa kios yang menjadi sasaran pencurian. Dan dia dengan mencongkel. Ini spesialis pencuri sembako atau memang dia acak aja? Kelihatannya mereka spesialis karena sudah di kita ada beberapa tempat, kemudian di tempat lain pun ada. Yang diamankan itu barang buktinya apa aja, Pak? Yang kita amankan saat ini ada beras, ada susu, kemudian juga kacang. Barang bukti hasil curian yang belum sempat dijual diamankan berbagai jenis sembako senilai 35 juta rupiah. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, tak punya ongkos pulang kampung, 3 pria di kota Jambi membobol sebuah ruko dan mencuri laptop. Para pelaku pekerja bangunan di ruko dekat lokasi pencurian. 1 orang ditembak kakinya karena melawan polisi. Mael, Warsino, dan Sianto ditangkap polisi setelah sempat buron usai membobol sebuah ruko di kawasan Tehok, Jambi Selatan. 1 orang ditembak kakinya karena melawan polisi saat ditangkap di tempat persembunyiannya. Ketiga pelaku merupakan pekerja bangunan dan tidak jauh dari ruko yang dibobol dan kehabisan uang untuk pulang ke kampung halaman. Apa rencana, Bang? Untuk biaya pulang, Pak. Pulang kemana? Medan, Pak. Pulang kampung. Ya. Kenapa pulang, Bang? Udah PHK, Bang? Ya, nggak ada kerjaan. Kena PHK atau gimana? Nggak ada PHK, kadang payah kerjaan di sini, Pak. Para pelaku mencuri di ruko dengan cara mencongkel pintu dan mempelajari selama bekerja di sekitar ruko. Dicuri laptop beserta tas laptop yang berada di dalam ruko. Untuk pelaku ini adalah mantan pekerja di komplek Ruko Transmart, di mana sempat terjadi perlawanan sehingga kami melakukan tindakan tegas tersebut. Sejumlah barang hasil curian yang belum sempat dijual diamankan sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.